Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Absolut Firdaus dari kelas MN18G. Di sini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek saya pada PT Gamma Tekino Persada dengan judul Peningkatan Strategi Kinerja Karyawan pada PT Gamma Tekino Persada. Langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu latar belakang. Kegiatan bisnis kini tidak lagi dijalankan berdasarkan aturan saja, melainkan juga dikendalikan oleh visi dan nilai. Oleh karena itu, memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, yang memiliki wawasan, kreativitas, pengetahuan, dan visi yang sesuai dengan visi perusahaan. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Gamma Tekino Persada didirikan di Jakarta pada tanggal 3 April tahun 2017 dengan pendirinya Bapak William Negara Putra dan rekan bisnisnya yaitu Bapak Ma'ruf Sas. PT Gamma Tekino Persada ini mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 2017. Di sini juga ada nama dan logo perusahaan. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan menjadi perusahaan pabrikasi, machining, dan mekanika elektrikal yang terpercaya, berkomitmen proses produksi yang handal dan efisien mengikuti kaidah keselamatan kerja yang berlaku. Misi perusahaan ada 5, yaitu safety menjadi hal utama dalam bekerja, tertib prosedur keselamatan kerja, dan tertib menggunakan alat pelindung diri. Yang ketiga, membuat produk dengan tingkat presisi yang tinggi. Keempat, berkomitmen terhadap waktu atau deadline project yang telah ditentukan. Dan terakhir, ada perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, ada tinjauan pustaka. Pengertian manajemen menurut Manulang tahun 2014 halaman 4. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam. Sedangkan menurut Marwansah, manajemen sumber daya manusia yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang telah dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan. Menurut Rifai dalam buku Muhammad Sandi tahun 2015 halaman 12, kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Selanjutnya ada tujuan dari kerja praktek itu sendiri. Tujuan praktek yang pertama adalah untuk menumbuhkan dan memantapkan sikap profesional dan kedisiplinan dalam diri mahasiswa. Kerja praktik dalam dunia kerja yang penuh dengan tantangan. Yang kedua, untuk memperoleh dan menambah wawasan untuk kita sebagai mahasiswa dalam dunia kerja atau dunia yang sendiri. Metode yang saya gunakan dalam penulisan ini adalah metode descriptive library research yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek. Selanjutnya di sini adalah tabel-tabel tugas yang saya lakukan. Selama 13 minggu saya melakukan kerja praktek. Langsung saja ke tugas utama. Tugas utama saya ada 3, yaitu mencatat proses pengerjaan harian produksi, kemudian menginputnya pada sistem yang telah tersedia di perusahaan. Yang kedua, membuat purchase order. Yang terakhir ada membuat invoice atau penagihan. Selain tugas utama, saya juga memiliki tugas pendukung. Tugas pendukung saya yang pertama adalah berbelanja kebutuhan kantor dan membantu proses produksi. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan pada PT Gamma Tekino Persada yaitu tidak adanya SOP, job desk yang jelas di bagian admin. Yang kedua, bahan baku seringkali kurang dikarenakan pembelian dalam jumlah yang sedikit. Yang ketiga, kurangnya prasarana seperti fasilitas, gaji, upah lembur, dan jaminan kesehatan untuk karyawan. Solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat SOP, membuat jadwal kerja agar lebih efektif. Yang kedua, dalam pembelian bahan baku pastikan ada stok untuk pengaman agar ketika ada orderan masuk tidak perlu lagi kita mencari atau membeli bahan baku. Yang terakhir, perusahaan harus memberi upah dan fasilitas sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan sesuai upah minimum yang berlaku di Kabupaten Bekasi. Yang ketujuh ada kesimpulan. Kesimpulan dari laporan kerja praktek ini adalah kerja praktek sangat banyak memberikan manfaat pada mahasiswa, di mana mahasiswa dapat merasakan dan menjalankan bagaimana dunia kerja sebenarnya. Seluruh teori, pengetahuan, dan wawasan yang diterima mahasiswa selama masa perkuliahan pun dapat diterapkan pada PT Gamma Tekino Persada ini, yang bergerak di bidang pabrikasi dan machining. Namun, masih ada sedikit permasalahan seperti tidak adanya SOP job desk yang jelas di bagian admin, bahan baku yang seringkali kurang karena pembelian dalam jumlah sedikit, dan kurangnya prasarana fasilitas seperti gaji, upah lembur, dan jaminan kesehatan karyawan. Di sini ada saran untuk instansi. Saran yang dapat saya berikan yaitu
PT Gamma Tekno Persada lebih dapat maju dan lebih baik ke depannya. Lebih baik lagi dalam segi struktural manajemen dan lebih meningkatkan lagi waktu pengerjaan produksi agar para customer merasa puas dan senang bekerja sama dengan PT Gamma Tekno Persada. Yang kedua, ada saran untuk perguruan tinggi. Yang satu, kegiatan kerja praktek ini bisa lebih ditingkatkan lagi, baik dari untuk mahasiswa maupun perguruan tinggi, sehingga bisa menambah wawasan. Yang kedua, universitas harus mampu menjalin hubungan baik dengan instansi perusahaan sehingga dapat menciptakan kerjasama yang baik antara perusahaan dan instansi perusahaan. Maksud saya sehingga dapat menciptakan kerjasama yang baik antara universitas dan instansi perusahaan. Selanjutnya ada foto kegiatan. Di sini ada foto kegiatan saya sedang mengupload atau menginput data proses pengerjaan di bulan Mei. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.